Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rasio dividen saham Telkom pada video sebelumnya. Tapi kali ini kita akan coba aplikasikan hitung-hitungan dividen tersebut untuk memperkirakan keuntungan yang bisa diperoleh jika kita pegang saham Telkom ini dalam jangka panjang, yaitu sekitar 10 tahun ke depan. Tapi sebelumnya, mengapa saya memilih saham Telkom? Hal ini karena jika teman-teman perhatikan, perkembangan teknologi akan dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan internet. Nah, Telkom menguasai kurang lebih 59% pangsa pasar provider di Indonesia. Menyediakan jaringan internet sampai pelosok-pelosok dan boleh dikatakan market leadernya operator seluler. Dan yang ketiga yaitu Telkom itu BUMN. Jika mengalami masalah, negara pasti akan ada di belakangnya, jadi cukup aman dari kebangkrutan. Oke, mari kita lanjutkan ke hitung-hitungannya. Saya telah memiliki data laba bersih Telkom dari 2009 sampai 2019. Dapat dilihat bahwa dalam 11 tahun, Telkom hanya mengalami 2 kali penurunan laba bersih, yaitu pada tahun 2011 dan pada tahun 2018. Dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016 dan 2017. Jika diperhatikan secara keseluruhan, maka laba Telkom ini memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Rata-rata kenaikannya berkisar 5,71%. Untuk perhitungan nanti kita bulatkan saja ke bawah sehingga diperoleh angka 5%. Saya kira angka 5% ini cukup realistis untuk perusahaan sebesar Telkom. Dari angka 5% ini kita gunakan untuk memperkirakan labanya 10 tahun ke depan. Artinya, perkiraan laba tahun 2020 dihitung 5% lebih tinggi dari laba tahun 2019. Begitu seterusnya sampai tahun 2029. Diperoleh perkiraan laba bersih pada tahun 2029 yaitu sebesar 30,4 triliun rupiah. Jadi kita telah memperoleh perkiraan laba bersihnya. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi dividennya. Ini adalah data dividen 10 tahun terakhir, termasuk juga dividen tahun 2019 yang baru saja diumumkan kemarin. Porsi dividen terhadap laba selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Jika dihitung dari 2010 sampai 2019, maka porsi dividennya terhadap laba atau disebut dengan dividen payout rasionya adalah 69%. Tetapi jika dihitung 5 tahun terakhir, maka dividen payoutnya meningkat menjadi 75%. Jadi kita ambil amannya saja, untuk perhitungan nanti kita gunakan angka 70%. Persentase dividen payout rasio yang 70% tadi akan kita gunakan untuk memperkirakan besaran dividen 10 tahun mendatang. Maka diperoleh perkiraan dividen untuk tahun 2029 adalah 21,28 triliun rupiah. Kita sudah memiliki data perkiraan laba bersih dan perkiraan dividen. Selanjutnya akan coba kita hitung berapa dividen yield setiap tahunnya sampai dengan tahun 2029, sehingga kita bisa perkirakan total keuntungan dari dividen tersebut. Kita mulai dari memasukkan data tahun, perkiraan laba, dan perkiraan dividen. Untuk mengetahui dividen untuk setiap lembar saham, maka kita masukkan jumlah saham beredar Telkom saat ini. Maka jika kita membagi perkiraan dividen dengan jumlah saham beredar, akan diperoleh dividen per share atau dividen per lembar saham. Untuk menentukan dividen yieldnya atau persentase imbal hasil dari modal investasi kita, maka kita perlu menentukan harga akumulasi saham Telkom ini. Cara menghitung harga akumulasi dibahas secara umum pada video strategi akumulasi saham. Kita langsung saja pada harga akumulasi 2.400. Jadi, anggap saja pada tahun ini, teman-teman bisa mengakumulasi saham Telkom ini pada harga 2.400
dan tidak menjualnya sampai tahun 2029. Maka dividen yield yang akan diperoleh dari perhitungan ini mulai dari 5,77% dan terus meningkat sampai 8,95%. Jika ditotal maka dividen yield ini mencapai 72,5% selama 10 tahun. Ada dua cara untuk melakukan dividen investing. Yang pertama, hasil dividennya setiap tahun diambil atau kita nikmati. Cara yang kedua, menginvestasikan kembali dividen tersebut untuk meningkatkan investasi awal teman-teman. Kita coba cara yang pertama, kita masukkan tahun, besaran dana investasi, dan dividen yieldnya. Besaran dana investasi ini saya coba dengan dana 10 juta. Besaran dividen diperoleh dari mengalihkan dividen yield dengan dana investasi. Diperoleh angka mulai dari 577.000 dan terus meningkat sampai 895.000 pada tahun 2029. Jika ditotal maka akan diperoleh dividen sebesar 7 juta lebih sedikit. Kita lanjutkan pada cara yang kedua, yaitu dengan menginvestasikan dividen yang kita peroleh dengan investasi awal. Dengan catatan harga akumulasi saham saat memperoleh dividen sama dengan harga akumulasi awal. Jika kita total, besaran dividen yang diperoleh dari cara kedua ini lebih besar dari cara yang pertama, yaitu sekitar 10 juta rupiah. Kedua cara ini belum memperhitungkan besaran pajak setiap kali teman-teman memperoleh dividen. Perlu teman-teman ketahui bahwa pajak yang dikenakan untuk dividen adalah sebesar 15%. Jadi, misalnya dividen dari saham Telkom ini sebesar 577.000, maka selanjutnya harus dipotong 15%, yaitu sekitar 86.550. Jadi, teman-teman memperoleh dividen sebesar 577.000 dikurangi 86.550. Yaitu Rp490.450. Kesimpulannya, jika kita ingin berinvestasi di dividen adalah yang pertama kita harus benar-benar memilih perusahaan yang memiliki prospek jangka panjang yang bagus. Seperti Telkom ini, saya beranggapan bahwa 10-20 tahun lagi masih tetap akan bertumbuh dan dibutuhkan masyarakat banyak. Selain itu juga perlu manajemen yang bagus serta kalau bisa merupakan market leader di bidangnya. Yang kedua, persentase dividen terhadap laba bersih yang cukup. Semakin besar porsi dividen, belum tentu semakin baik, karena perusahaan yang baik harus selalu bertumbuh, sedangkan bertumbuh memerlukan modal, salah satunya dari laba yang ditahan perusahaan untuk pengembangan usaha. Persentase imbal hasil dari dividen ini memang tidak terlalu besar jika dilihat di awalnya, tetapi dengan seiring bertumbuhnya perusahaan, maka porsi dividen yieldnya juga akan terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan hingga puluhan persen. Video ini tidak untuk mengarahkan teman-teman berinvestasi di saham Telkom, hanya menjadi gambaran dan pembelajaran bahwa investasi pada dividen juga memiliki potensi yang bagus. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.